Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Mari sama-sama bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat orang kesusahan ibadah, kita tetap beribadah. Semoga Allah ridho kepada apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kehadiran kita di sini membuahkan ampunan untuk kita semua. Amin. Kita hari ini membahas hanya beberapa ayat Al-Quran dan 4 hadis. Biasanya hadisnya 15, 20 ya. Ini ayat Al-Qurannya sedikit, dan kita akan lebih banyak ngobrol mengenai meluruskan beberapa kesalahan waris yang kemarin sudah selesai. Masalah apa tuh kemarin ya? Mas itu ya, yang bagi harta ketika hidup ya. Itu maksudnya kan kita ngomongin akhirnya mengenai masalah waris, hibah dan wasiat, beda-bedanya segala macam. Masuk kita ke nomor 2, yaitu tidak tahu hukum waris ya. Ini sebetulnya nomornya salah nih. Oh iya, ini kan dari sini ya. Iya. Tidak tahu hukum waris. Sebenarnya nggak tahu hukum waris itu ada sebabnya. Orang nggak tahu hukum waris. Cuma 2 sebabnya. Bisa dia hidup di lingkungan kafir dan dia nggak belajar Islam secara mendalam. Itu pertama tuh. Yang kedua, bukan tidak tahu tapi menolak. Dan yang pertama, dia tidak tahu dan gak mau cari tahu juga, karena dia hidup di lingkungan yang Islamnya sedikit, sehingga mau cari ustadz susah gitu. Nah, gitu ya kira-kira ya. Nah, sebetulnya ada keringanan bagi orang-orang Islam atau bagi orang-orang manusia pada umumnya apabila masalah waris ini secara umum dulu ya. Kita ini gak pernah dengar sama sekali itu. Bagi orang-orang yang tadi itu, orang-orang yang tinggal di itu, maka nggak apa-apa. Tapi kalau di suatu lingkungan sudah ada Rasul diutus ke situ, kalau sekarang kita kan nggak ada Rasul, tapi ada informasinya kan, dari buku, dari ustadz-ustadz gitu, maka diberlakukan hukum buat kita. Sekali Anda tahu ilmu ini, Anda menyimpang dari itu, Anda dihukum. Ya, artinya dalam Al-Quran nanti ada ayatnya, kalau satu umat udah didatangi sama Rasul, berlaku hukum bagi mereka. Ya. Tapi kalau seandainya sebuah umat itu ada kondisi mereka nggak sampai itu ilmu mengenai sholat, ilmu mengenai Islam itu nggak sampai gitu ke mereka, karena beberapa kondisi nggak akan diazab. Nah, kita sebetulnya pengennya milihnya yang kedua, tapi yang kedua ini agak rawan juga gitu loh. Jadi makhluk yang bodoh gitu. Yang pertama juga agak rawan, karena kita sebetulnya tahu atau nggak tahu gitu ya, dan nggak mau cari tahu. Nah, untuk yang pertama tadi, coba kita lihat dulu secara umum nih, surat Yunus surat 10 ayat 47. Surat Yunus Pak, surat 10 ayat 47. Semua ajaran agama ini dikaitkan dengan siapa yang membawanya gitu ya kira-kira ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa likulli ummatir rasul. Setiap umat itu pasti pernah ada rasulnya, punya rasul.
Faiza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuslamun. Kalau sampai rasul mereka udah datang, maka terhadap umat itu dan umat-umat generasi selanjutnya gitu ya, diberlakukan hukum. Nah, sekarang ayat waris ini turun di sana. Lalu dibawa oleh para ulama sampai ke tangan kita gitu. Kita tahu, maka wajib. Wajib itu loh maksudnya. Ya. Nah, sebaliknya, coba lihat surat Al-Isra ayat 15. Ya, surat 17 ayat 15 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ihtada, barang siapa berbuat sesuai petunjuk Allah, fa inna ma yahtadi li nafsihi. Maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan barang siapa tersesat atau menyesatkan diri gitu ya, fa inna ma yadillu 'alaiha. Maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Lihat baik-baik. Wala taziru wazratu wizra ukhra, dan seorang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Tapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi satu lingkungan, misalnya di Afrika, tengah-tengahnya nggak ada teknologi masuk. Itu orang Allah ciptakan untuk apa sebenarnya? Untuk kita mengenal gitu. Ya. Dan memang untuk kelangsungan dunia. Nggak datang itu ajaran Islam. Mereka tadi akhirat nggak apa-apa, asal mereka memang nggak mendengar ajaran-ajaran Islam dan ajaran-ajaran selain Islam tentunya, agama enggak. Pokoknya mereka hidup gitu aja kayak zaman batu itu, nggak apa-apa, nggak diazab. Tapi manakala ada satu orang aja ulama kesana gitu ngajarin Islam, mereka tahu gitu, mulai berlaku hukum itu untuk mereka gitu. Begitu pula dengan waris ini. Jadi nggak boleh bilang nggak tahu, nggak boleh. Nggak tahu. Kalau dia udah Islam, kemudian dia tinggal di daerah yang asing Islamnya gitu, maka dia harus cari tahu untuk menyempurnakan keislamannya. Disitulah ada hadis yang disebut dengan apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim gitu, untuk keselamatan dirinya sendiri itu. Ya. Jadi jangan pasrah juga. Di Indonesia tuh ada beberapa lingkungan yang tertutup untuk informasi, walaupun sekarang udah ditembus. Contoh Baduy dalam itu. Tapi akhirnya Baduy dalam itu mengakui juga ada lingkungan Baduy luar dan lingkungan Pandeglang, macam itu. Jadilah mereka berlaku hukum, nggak mau menerima Islam silakan. Tapi nanti akan diazab karena Islam udah sampai, suara ajar udah kedengeran sama mereka. Di kampung-kampung udah pakai speaker gitu, Allahu Akbar gitu, tapi mereka tetap berpaling gitu. Ya, itu. Jadi atau di Pulau Mentawai, Pulau Nias, Papua bagian tengah, dekat Gunung Yaropen tuh loh, yang TNI aja nggak bisa masuk gitu, saking orang dulu gitu loh, belum sampai ke mereka. Tapi ternyata banyak pastor masuk ke sana, berarti mereka mendengar ajaran luar dari mereka gitu, maka mereka wajib mencari tahu yang benar gitu. Di situ letaknya orang wajib mencari ilmu. Paham ya? Gitu. Nah, masalah waris ini nggak bisa orang pura-pura. Zaman sekarang nggak bisa pura-pura lagi. Saya nggak pernah dengar tuh. Lo pegang handphone ada YouTube-nya. Lo sebelah rumah lo ustadz. Kenapa nggak mau tanya? Gengsi bertanya. Iya kan, gengsi bertanya kan. Ustadz kan golongan 3A, saya golongan 5B. Wah, 5B. Lo boleh pegawai negeri golongan atas, tapi agama di kaki gue loh, gitu Ustadznya bilang. Ya kan? Jadi agama itu harus menjadi ilmu yang di atas. Termasuk ini, ilmu waris itu, ya. Jadi ini hadisnya yang pertama itu. Mencari ilmu adalah fardu bagi setiap orang
Islam. Apalkan ya, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, dari pertama, Dek. Sekarang saya kasih contoh. Orang mesti belajar ilmu dan mesti paham dengan satu ilmu. Lihat baik-baik surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Pak Sugeng, kenapa videonya dihapus semua? Yang di grup. Itu punya ente dihapus semua. Yang Abdul Somad tadi. Oh. Bisa udah ada di sini. Ya. Lihat Al-Maidah ayat 6, ya. Al-Maidah ayat 6 buka dulu. Ini kita belajar ilmu nih. Sekalian belajar paham. Ya. Wahai orang yang beriman, ya zamanu iza kumtum ilas sholah, kalau kamu hendak sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini pelajaran apa nih, Pak? Pelajaran wudhu. Oke? Paham ya udah ya? Dengan basuh dengan usap itu nggak usah ngomongin lagi dah. Paham ya? Terus, jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, menyentuh di sini artinya berjima ya, berjima ya. Maka jika kamu nggak ada air, boleh bertayamum dengan debu yang baik. Dari sini apa pelajarannya, Pak? Tayamum. Terus, kalau junub harus mandi. Kalau nggak ada air, tayamum. Jadi sah nggak? Orang habis berjima sama istri, nggak nemu air, ledeng mati gitu, ada debu, dia tayamum, bisa sholat nggak dia? Bisa. Berdasarkan ayat ini, paham Bapak ya? Paham ya? Tayamum bisa menggantikan mandi junub, bukan hanya menggantikan wudhu. Dari kata-kata aulas dari menyentuh perempuan tuh loh di Al-Maidah ini. Udah jelas ya? Jadi sekarang kita berpendirian begitu nih. Sekarang buka surat An-Nisa ayat 43. Ya, hai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika dalam keadaan mabok, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Jadi ini pelajaran pertama. Kalau kamu dalam keadaan mabuk apapun, dari minuman, dari apa segala macam itu, jangan sholat dulu, percuma ya, sampai sadar. Dan yang kedua, dan jangan pula kamu hampiri masjid kalau lagi junub. Jangan masuk masjid kalau lagi junub, ya. Kecuali sekedar melewati jalan saja. Jadi lewat boleh. Sebelum kamu mandi junub, ya. Adapun jika kamu sakit, lagi junub nih, sakit atau dalam perjalanan atau habis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, jima lagi nih, jima ya. Sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka tayamum. Sama nggak dengan Aisyah tadi? Sama. Bahwa seseorang yang junub wajib mandi. Nggak ketemu air ketika junub, hanya bisa bertayamum. Sahabat Nabi itu pernah dulu nggak ketemu air, dia ihtilam, dia mimpi, maka dia langsung turun dari ontaknya, guling-gulingan di debu. Rasulullah ketawa, sah, udah sah, sah kamu, nggak usah wudhu lagi, air nggak ada, yang penting kamu udah guling-gulingan di debu. Padahal tayamum kan cuma muka sama itu aja. Nah sekarang ada satu kisah, seorang sahabat itu habis perang, kena palanya tok, bocor diobatin lah udah. Obat zaman dulu kan lain sama sekarang kan perban enak ada. Tidur mimpi basah, keluar dia ke sahabat yang lainnya. Sahabat lainnya udah ngerti ayat ini, kamu punya jalan nggak supaya saya bisa sholat? Sedangkan saya takutnya ada luka di kepala saya ini junub, tapi saya harus mandi kan gitu.
Wah, nggak ada jalan lain, kamu harus mandi. Kata yang lain begitu. Mati. Maka Rasulullah bilang, kamu telah membunuhnya. Wah, coba gitu. Ini perkara apa sebenarnya? Perkara ilmu. Kamu telah membunuhnya. Sifaul igi soal. Kenapa kamu nggak tanya? Obatnya bodoh bertanya. Gitu loh. Termasuk masalah waris. Nanti pun ada tuh, untuk ibu setengah, untuk apa setengah gitu. Baginya lain gitu. Nggak nanya sama Ustadz. Paham nih? Jadi ayat itu dipahami, bukan cuma dibaca. Kejadian akhirnya. Itu kan masalah kompleks itu. Sahabat melihat dua ayat tadi, An-Nisa dan Al-Maidah, beranggapan bahwa utamanya orang junub tuh mandi. Memang betul, kita akan seger kan kalau udah mandi junub gitu. Nggak mungkin kita tuh nggak ketemu air terus tayamum terus merasa seger gitu. Padahal abis jima, kayaknya kurang serak gitu. Tapi Allah menyatakan serak-serak aja tuh, silahkan kamu. Nah ini, jadi pemahaman kita tuh jangan kaku. Ya gitu ya kira-kira. Lihat hadis nomor 2. Tayamumnya itu seperti wudu ya? Enggak, kan tayamum udah diuraikan di sini. Wajahmu dan tanganmu saja. Wajah dan tangan saja. Sudah sampai situ. Itu aja. Coba bayangkan tuh, ringannya orang. Karena yang mencabut air dari bumi ini Allah juga. Gitu kan? Nah, sekarang lihat. Hadis nomor 2 ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah keluar dalam suatu perjalanan. Lalu seorang di antara kami kepalanya terkena batu dan terluka. Kemudian orang itu bermimpi berjunub, ya, ihtilam. Maka dia bertanya pada sahabat-sahabatnya, apakah kalian mendapatkan keringanan bagiku untuk bertayamum? Kalau kita yang ditanya gimana jawabnya? Ada di Quran. Bilang ya, sahabat Nurul Iman. Orang kacau semua. Ya, mereka menjawab, kami tidak mendapatkan hukum. Coba bayangkan tuh, dispensasi bagimu, sedang kamu sanggup memakai air. Jadi yang dimaksud di Al-Quran ini tidak menemukan air, bukan hanya air secara fisik nggak ketemu, tapi orang itu mudorot kalau pakai air. Loh, luka sih, ya kan? Jadi sahabat ini nggak cerdas itu, sahabat yang jawab itu. Lalu laki-laki itu mandi, setelah itu dia mati. Ketika kami datang menghadap pada Nabi SAW dan dilaporkan pada beliau tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda, apa sabda beliau? Bayangkan tuh, mereka telah membunuhnya. Ya, maksudnya sahabat yang tadi tuh yang jawab itu. Ya, Allah akan membalas mereka. Kenapa mereka tidak bertanya dulu? Ala sa'alu iza lam ya'lamu. Ya, sungguh obat kebodohan adalah bertanya. Fa innama sifaul aijis su'al. Dia cukup bertayamum aja dan memerutkan kain atas lukanya itu, kemudian menyapu bagian atas perbannya. Setelah itu dia mencuci seluruh anggota badannya yang lain. Titik. Coba bayangin, pelajaran ilmu harus Nabi sendiri yang turun tangan dari ayat Quran. Begitu pula antar waris. Bapak akan menjumpai banyak pertentangan dengan akal waris ini. Waris ini banyak pertentangan dengan akal. Orang mati, ada kakeknya dan saudara-saudaranya, istri, anak semua udah hilang. Berapa bagian kakek? Ternyata bagian kakek dikumpulkan dengan bagian saudara kandung sama saudara ayah gitu. Habis gak bisa dibagi lagi yang lainnya gitu. Gimana caranya? Oh, itu muter otak gitu. Ada caranya dari Rasul gitu. Ya. Jadi nanti kita belajar waris akan banyak berdebat. Ya, Ustadz di debat ntar. Ustadz belum paham kali ini gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi untuk golongan yang ini, yang apa tadi? Yang tidak tahu soal waris ya, dikasih keringanan oleh Allah untuk 4 golongan. Golongan pertama adalah orang yang tuli. Dua-duanya Pak.
nggak dengar sama sekali. Walaupun ngelihat ya. Yang kedua orang pikun. Ketiga orang gila. Oke? Orang gila, orang pikun. Yang keempat adalah orang yang hidup di zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kekosongan Rasul. Misalnya antara zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Muhammad itu ada kekacauan gitu. Sehingga lama-lama ajaran agama itu hilang. Alkitab Injil dipalsukan segala macam gitu. Nah, orang yang bingung ini namanya hidup di zaman fatrah itu. Empat-empatnya ini nanti Allah akan tanya di hari kiamat. Dia jawab, aku tuli ya Allah, aku nggak sampai nih ajaran Islam. Oke. Wah, aku ini gila, dilemparin anak kecil. Oke, yang pikun, ya aku udah lupa-lupaan gitu, tapi gimana ya? Oke, terakhir orang zaman fatrah beralasan, iya saya di zaman fatrah. Oke. Lalu Allah menetapkan hukum atas mereka, kamu semua bersalah. Kamu saya masukkan neraka. Tapi nerakanya apinya dingin. Masuk neraka juga, tapi dingin. Terserah kalau Bapak mau jadi. Jadi itu. Kenapa Allah memasukkan ke neraka? Karena tetap berlaku hukum Allah bahwa siapa yang udah dikasih hukum ini tidak melaksanakannya, maka dia menjadi orang yang kafir dan harus masuk neraka. Tapi karena dia punya cacat dan itu atas takdir Allah juga, maka nerakanya Allah perintahkan jadi dingin. Bapak mau masuk neraka tapi dingin gitu mau? Dingin apinya. Gitu. Nah, termasuk soal waris itu. Bapak tinggal pilih kalau memang nggak mau pakai hukum waris, Bapak mesti menjadi tuli, ya, atau pikun atau apa terserah. Ya, lihat hadis nomor 3. Ada 4 jenis manusia yang akan diuji pada hari kiamat, kata Rasulullah ya. 1 orang tuli yang sama sekali tidak mendengar apapun. 2 orang idiot. 3 orang pikun. Dan 4 orang yang hidup di zaman fatrah. Orang idiot ini orang yang setengah gila gitulah, kayak misalnya kita contohkan Ali itu ya. Jadi orang zaman fatrah itu orang yang belum mendengar dakwah Islam. Orang tuli beralasan, ya Allah, Islam telah datang, namun aku sama sekali tidak bisa mendengar dakwah Islam. Orang idiot beralasan, ya Allah, Islam datang, sementara anak-anak melempariku dengan kotoran karena gila. Orang pikun beralasan, ya Allah, Islam datang dan aku tidak paham sama sekali. Dan orang yang hidup di zaman fatrah mengatakan, ya Allah, kemudian belum ada seorang pun utusanmu yang datang kepadaku. Kemudian Allah mengambil janji pada mereka bahwa mereka wajib mentaatinya. Walaupun gimana kamu taat harus. Kemudian datang perintah kepada mereka bahwa mereka semua harus masuk neraka. Rasulullah SAW menegaskan, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, andai mereka masuk ke neraka itu pun tentu mereka akan mendapatkan rasa dingin dan keselamatan. Ya, Bapak silakan menjadi golongan salah satu. Ya enggak, maksudnya nanti di sana berapa ribu tahun masuk surga. Tapi kan enggak enak di dunia jadi gila. Ya. Di dalam Al-Quran orang-orang yang gila segala macam itu ada di Al-A'raf, tempat antara neraka dan surga, tempat yang tinggi. Mereka di situ kemudian diperintah Allah untuk melayani orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang masuk neraka gitu, dilayani kayak apa ya? Ayo silakan masuk kayak gitu-gitu. Nanti yang setelah semua udah masuk, mereka akan dimasukkan dalam surga. Karena neraka dulu dingin bentar gitu, didinginin lah, ya. Ya, jadi itu yang apa tadi yang tidak tahu, ya kan? Sekarang tidak tahu juga ada yang tahu tapi menolak. Jadi pura-pura tidak tahu. Nah, untuk orang-orang seperti ini azab udah. Azab, ya. Kita lihat dulu surat
67 surat apa ya? 67. Hah? Eh, Ini apa? Apaan? Ini Al-Mulk. Al-Mulk ayat ke-8, 9 dan 10. Lihat ya, hampir-hampir neraka itu meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya, "Alam ya'tikum nazir?" Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan padamu di dunia? Terus mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang pada kami, tapi kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun istilahnya dalam kesatuan yang besar." Saya 10-nya. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak patut berhuni neraka yang menyala-nyala. Ini gambaran orang yang udah jelas ada ajaran agama di depannya, dan dia sendiri kadang-kadang Islam, tapi dia tolak. Sholat kagak, waris gak mau. Paham ya? Puasa enggak, apa segala. Kadang-kadang orang kayak gitu. Banyak. Ya. Hujan. Allahumma shayban nafi'ah. Bagus nginep ya. Nah, kita kembali sekarang nih. Ya. Orang yang tidak memakai hukum waris juga termasuk golongan orang-orang yang memakai hukum lain. Di antaranya hukum adat, hukum negara itu, hukum sipil gitu. Memilih memakai hukum lain. Ya. Nah, Al-Qur'an itu banyak memberi status kepada orang-orang seperti ini. Jadi kalau udah ada mau nikah, contohnya mau nikah dalam Islam itu ada aturannya di Quran, nggak boleh beda agama, gitu kan ya, nggak boleh. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, ya kan, nggak boleh beda agama. Dia mau beda agama, ya nggak usah di KUA, catatan sipil. Maka orang yang kayak gini distatusnya oleh Al-Quran kafir, zolim. Udah kafir, zolim, fasik. Bahaya nih. Karena apa? Karena menggunakan hukum selain hukum Islam. Begitu pula waris. Kalau nggak mau pakai, maka Anda termasuk orang kafir, fasik, dan zolim. Gitu. Jelas ya? Jadi ini mengapa kita harus belajar waris? Karena begitu ancamannya. Ya. Lihat dulu surat 33 ayat 36. Surat 33 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Barang siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat. Sesat pertama, sesat loh. Jadi bapak manggil pengacara yang mahal untuk ngitung waris, sesat. Karena hukumnya tersedia, makanya hukum sipil, hukum perdata. Paham nih Pak? Jadi nggak keren Pak, bagi rata tuh nggak keren. Nggak keren ngandelin pengacara, nggak keren, pesesat. Nah sekarang Al-Maidah 44, 45, 47 bagian belakangnya aja. Al-Maidah
44, 45, 47 bagian belakangnya aja. Yang 44 dulu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang ditentukan Allah, maka mereka orang yang kafir. Al-Maidah. Ini bukan tadi dulu nih Kak. Iya, enggak. Bahwa kalau orang nggak menggunakan hukum waris tapi mengadopsi hukum lain, ya, maka dia dihukumi sesat, kafir, zolim, fasik. Sesat, kafir, zolim, fasik. Gara-gara Al-Maidah di belakangnya itu, ya. Jadi harus ini. 3336 tadi loh. Iya. Nah, Aku itu. udah ditetapkan, nggak ada lagi deh bertanya. Nah, biasanya yang diadopsi apa? Pertama hukum waris jahiliyah. Hukum waris jahiliyah ini sebelum datangnya hukum waris Islam ini itu semua rata tuh di Romawi, di mana di Arab, di mana segala macam itu satu anak perempuan nggak dapat. Pokoknya judulnya anak perempuan nggak dapat. Udah. Anak laki-laki dapat kalau udah dewasa. Jadi sebelum dia dapat waris dari yang mati ini, ya, yang dihitung sama para tokoh-tokoh itu, dia mesti buktikan kedewasaannya. Dengan apa? Dengan naik kuda. Naik kuda, terus bawa pedang gitu, medang apa yang lewat gitu. Wah, udah dewasa, dapat. Kan kacau. Yang ketiga, anak angkat malah dapat. Jadi dulu tuh kan orang ngangkat anak aja. Udah kamu tinggal di sini, kamu jadi anak saya. Rupanya dia lebih baik dari anak-anaknya sendiri gitu loh. Wah, makin jadi. Sekarang juga masih ada yang begitu, anak angkat dapat. Malah bapak benci sama anak-anaknya sendiri, tapi sama anak angkat ini kayak gimana gitu. Kenapa gak kamu jadi anak saya ya? Gitu. Nah, yang keempat, bininya bapak, ya, artinya bapak kemudian menikah lagi nih. Bininya itu bisa diwaris. Jadi barang warisan. Jadi banyak orang dulu menikah dengan ibu tirinya setelah bapaknya meninggal. Diwaris. Dulu kan lo kawin sama bapak gue, sekarang lo kawin sama gue. Soalnya lo harta waris. Paham? Makanya timbul itu yang diharamkan menikah itu. Jangan diharamkan menikah dengan istri dari ayahmu. An-Nisa ayat 22 itu loh. Iya kan? Kecuali yang zaman dulu udah nggak berlaku surut nih hukumnya gitu. Nggak jahil sih. Yang mana yang diadopsi? Biasanya yang diadopsi itu untuk orang-orang yang agak kasar ya Pak. Perangainya adalah anak perempuan nggak dapat. Diem aja udah lo anak perempuan. Yang kedua anak angkat dapat. Ini yang masih diadopsi sampai sekarang. Pakai itu, nggak peduli ini, ya. Terus hukum yang dipakai juga hukum adat biasanya. Hukum adat di Indonesia ini banyak. Contohnya hukum adat dari Minangkabau yang namanya pusako rendah, pusako tinggi. Tuh, kalau ada penyimpangan, ya kan diatur penghulu itu, maka diatur ada namanya proses gadang menyimpang. Jadi pokoknya ada harta pusaka yang jelas-jelas ini punyanya seseorang, tapi kemudian ini dipusakakan menjadi punyanya keluarga itu gitu. Kayak gitulah kira-kira ya. Sebetulnya ini asal muasalnya juga tetap dari Islam, karena orang Minang kan berpatokan pada adat, bahasa di syarak bahasa di kitabullah gitu ya. Tapi pada pelaksanaannya memang lebih kental dia punya adat. Dan hukum waris dalam Al-Quran ini jalurnya jalur laki-laki Pak. Kalau di sana jalur perempuan. Pelaksanaan secara detailnya mungkin Pak Tom lebih tahu lah gitu. Nah, pakai adat ini. Nggak seluruhnya salah loh ya, nggak seluruhnya salah. Tapi ada beberapa yang akhirnya bertentangan dengan Al-Quran. Gitu, diametral bertentangan dengan Al-Quran. Seolah-olah gini loh, ada
seorang ini mama atau apa yang menyimpan harta itu dulu gitu. Ya. Ada pusako rendah, pusako tinggi segala macam seperti itu. Nggak cuma di Padang, nggak cuma di Minangkabau, tempat lain banyak. Ya di Sulawesi Selatan, Makassar tuh make hukum adat mereka bagi waris. Wah peduli itu ayat-ayat Anissa bodoh amat. Gitu ya. Di Minang Pak, bukan dalam farawid atau warisannya, tapi kalau misalnya mau dijual, Iya. yang membeli itu yang perempuan. Itu dia. Yang laki walaupun punya uang nggak bisa beli. Ya, itu dia. Kan itu ada aturan tambahan nanti kan? Ada aturan tambahan. Nah, itu yang namanya bid'ah itu tuh. Seperti itu. Kejadian kan? Nah, iya, pastinya. Famili saya sendiri. Paman saya cukup berduit. Oh. Yang beli ponakan tapi perempuan. Perempuan. Kalau pura-pura sama duitnya dari gue gitu. Nah, yang terakhir di Indonesia ini ada aturan waris harus mengikuti yang namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Di situ ada nikah, ada waris segala macam itu. Coba nanti saya kasih ya Bapak PDF-nya, namanya kompilasi hukum Islam. Itu nanti Bapak lihat, ya lihat sepintas saja bahwa di dalam kompilasi hukum Islam ini ada yang nggak sesuai dengan Al-Quran. Jadi ada yang nggak sesuai dengan Al-Quran. Apa? Nggak sesuai Al-Quran yang ngikutin. Bukan. Ini udah saya bagi di grup ya. Itu kompilasi hukum Islam. Sekarang KUA siapapun juga menghitung waris berdasarkan ini. Kompilasi hukum Islam ini. Ya lihat di grup ya. Nah, yang mana yang menyimpang kita bicarakan nanti pada waktu kita ngomong soal ngitung waris. Di antaranya yang menyimpang adalah di sini adalah pasal 195 hukum waris. Ya, itu halamannya saya lupa halaman berapa tuh. Ya. Nah, Halaman berapa tuh? ntar saya cariin dulu. Jadi kan nggak tahu kenapa dia memasukkan ini, tapi intinya begini, KHI ini mengadopsi hukum Mesir. Di dalam hukum waris Islam adalah jalurnya laki-laki. Ketika seorang mayit, ya, mayitun mati, dia punya anak kan, ya, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ya, ini semua dapat waris. Lalu ada cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki, cucu perempuan, ini dapat waris. Tapi anak di sini nggak dapat. Dalam hadis dan Quran nggak ada cucu dari anak perempuan nggak dapat. Dia akan dimasukkan ke zawil arham. Terus ke atas dia punya ayah, punya ibu kan, ayah, ibu, ini dapat waris. Ayahnya ayah atau kakeknya mayit, kakek, nenek dapat waris. Asal nggak dihalangi sama ayah. Jadi ayah udah mati, tapi ini masih hidup, maka dapat waris dia. Tapi ke sini cuma ibu. Jadi nenek dari ibunya mayit yang dapat, kakeknya enggak. Terus ke atas begitu udah jadinya, ini ke atas. Kecuali ini enggak ada. Nah, dalam KHI ini dapat. Ini pun dapat gitu. Dengan perantara yang namanya wasiat wajibah. Wasiat wajib. Dianggap aja mayit pada waktu hidupnya pernah ngomong bahwa tolong cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan saya dapat, maka mereka dapat. Cuma ucapan aja. Itu salah satunya di KHI yang menyimpang. Hukum ini dijalanin di Mesir, kita ambil. Dicampur sama hukum Belanda bahwa semua anak, semua cucu wajib dapat. Dalam Islam kan, Cina aja cucu luar cucu dalam kok. Nah itu. Jadi KHI ini pelajarin aja dulu. Ntar
ada yang beda deh sama Al-Quran. Ya. Jangan sekarang hitungnya. Alurannya aja. Oh, aluran nanti. So, aluran ada usul, ada furu, ada hawasi. Di atas tuh ada muawalah, ada mutikoh, atikoh, ada yang namanya baitul mal. Kalau semua udah nggak ada, lari ke baitul mal. Duitnya si mayit. Gitu. Ya. Jadi siapa yang ngambil hukum selain hukum Islam, yaitu tadi. Tiga. Iya, kena 3-3. Kena Al-Maidah juga kan? Fasik, zalim. Kafir. Nah, sementara orang memakai itu sekarang di Indonesia itu. KHI itu. Juga untuk yang kemarin Pak Basuki tanya, ini mati. Tapi ini mati duluan. Ini berhak dapat karena dia memang ahli waris, zawil furud. Cucu dapat bukan dapat bagian bapaknya. Bagian bapaknya udah gak ada yang dapat lagi, dia dapat. Oke? Cucu dapat. Dapat kalau ini nggak ada, karena dia terhijab sama bapaknya masih ada. Kalau bapaknya masih hidup, nih, ya. Ini kan anak laki-laki dari mayit, ya kan? Masih hidup dapat. Dia udah mati duluan loh ya. Ya, bapak saya itu, Pak. Iya, mati duluan gitu. Ini tetap dapat. Karena dia memang ada jatahnya, jatah sebagai cucu, bukan jatah sebagai pengganti ini. Oke? Dia hukum syariah. Islam. Oke. Giliran ini, ya udah nggak dapat dari awalnya gitu. Udah nggak dapat kan? Ini mati lagi, lebih nggak dapat lagi kan? Emang udah nggak dapat. Dalam KHI dapat. Namanya ahli. Kalau ibu matinya belakangan. Tapi si mayat mati duluan gitu. Cucu nggak dapat. Si mayat mati duluan. Yang perempuan ini anak-anak nih. Ibu saya katakan gitu kan. Yang di mana nih? Yang anak perempuan. Perempuan kan ibu saya. Dia meninggal setelah mayat kakek nenek saya udah nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak dapat nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Ya, karena dari jalur perempuan. Dia nggak dapat berarti gitu. Dalam KHI disebut ahli waris pengganti, dapat. Dia menggantikan posisi ibunya nih, cucunya ini. Padahal dari awalnya dasarnya dia nggak dapat. Bapak pilih KHI aja, Pak. Kenapa? Saya itu dapat saya kan. Ntar dulu. Kebetulan. Ntar posisi bapak di mana? Perempuannya 9, laki ini cuma 1. Ya posisi bapak di mana? Posisi bapak ntar dulu. Posisi Ini bapak saya gambar lagi. Ini anak perempuan. Anak kakek saya tuh 9, Ya, ini anak 8 perempuan, 1 laki. Ini kaki bapak. Bapak ada di mana? Saya ini cucu. Ya, cucu. Yang di perempuan. Cucu dari perempuan. Oke. Harusnya kan nggak dapat. Harusnya emang dari awal nggak dapat. Dari awal memang udah nggak dapat. Diselikat mati duluan atau mati belakangan. Nggak dapat harusnya. Nah, tapi dalam KHI jadi dapat. Disebut dengan ahli waris pengganti. Dia naik tahta, bukan dari dia sebagai cucu lagi. Dia menggantikan ibunya di KHI. Nah, bapak pilih KHI aja, nggak apa-apa. Ya, zolim pasti. KHI ini singkatan apa sih? Kompilasi hukum Islam. Itu yang saya itu PDF-nya. Iya. masih ada hukumnya, Pak, hukum Islam. Dari Departemen Agama nih, Zat? Iya, kumpulan yang dulu. Kita nggak mengenal tuh ahli waris pengganti. Nggak mengenal dalam Islam. Tapi pemerintah bikin. Tapi beberapa ulama MUI sepakat dengan Badan Agama membuat kompilasi hukum Islam. Ada kompilasi dari berbagai negara gitu loh. Kasihan kalau nggak dapat. Padahal Islam itu ngasih jalan keluar untuk ini yang nggak dapat menjadi zawil arham, bagian yang paling terakhir gitu dari asobas dibagi. Termasuk kan ini nih ya, si mayit ini punya ayah. Ayah dapat kan? Ya, ayah dapat. Ayah nih ceritanya punya saudara sekandung
saudara seayah, saudara seibu. Oke? Ayah nggak ada, maka dia bisa dapat nih. Jadi ayah menghijab dia. Selama masih ada, ini nggak dapat dah, udah nggak usah cerita gitu, ya kan? Tapi dari ibu ada saudara juga nggak dapat. Ini sama ini masuk zawil arham, masuk bagian yang diberi kasih sayang oleh Allah untuk tidak mendapatkan hak waris, tapi mendapatkan sedekah. Saya terbalik yang kejadian Pak. Gimana? Yang perempuannya ibu saya dapat. Yang di bapak saya justru saya nggak dapat. Karena bapak saya meninggalnya duluan. Terbalik. Ya, aturannya dapat nggak saya Aturan kalau walaupun bapak saya meninggal duluan? dapat. Oh, kalau gitu dia kuncinya cuma meninggal duluan atau meninggal belakangan. Yang laki-laki ya? Yang laki-laki lah ya? Iya. Kalau yang Enggak, perempuan, artinya dia nggak ada perempuan atau laki. Garisnya prinsipnya dia duluan pernah menjadi ahli waris kok kagak. iya, Itu doang dong dia Iya. pangkalnya itu keluarga saya. betul. Salah total Ustaz. Kadang menyimpang kok. Hah? Pokoknya menyimpang semua. Sobat dikit nggak apa-apa Pak. Terbalik saya. Iya. Terbalik. Yang kejadian yang saya alami. Ya, pokoknya nanti kita clearkan nanti di fikih hisab waris ya. Jadi kan belum sampai kita. Yang penting gambaran besarnya begini. Terbalik loh kejadian. Kalau memang subhat juga nggak apa-apa ya, separuh deh. Oke ya. Nanti dipelajarin aja kembali kali besar. Nah, udah. Ini siapa yang bertanggung jawab PKI ini kan? Oh, dia mau. Ya Menteri Agama lah. Presiden sekalian. Itu kan keputusan presiden, tapi ada nomornya berapa? Makanya. Undang-undang tahun 91. Kita masih ada pemimpin yang kita ikutin aja. Gimana? Masih ada pimpinannya, tanggung jawab dia. Nah, kita main cepat. Ya. Kira-kira 20 menit lagi ya. Kita masuk ke sini sekarang. Menunda. Oh iya. Tapi salah. Oh iya ini. Memakai hukum waris tapi salah dalam satu apa nih? Menentukan ahli waris. Ya, nah. Nanti prosesnya pada waktu seseorang meninggal kan mesti nentuin siapa ahli warisnya. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita ini ada 3 kesalahan. Pertama, kita membuang ahli waris yang benar, masukin yang bukan ahli waris. Jadi kita coret nih. Atau kita melihat ahli waris itu dari jasanya, dari status sosialnya gitu. Ini kan udah kaya. Padahal dia ahli waris nih. Udah nih singkirin. Nggak butuh lagi. Oh ini masih anak kecil, jangan dikasih dulu. Nah itu kesalahannya, ya. Atau pakai waris pengganti. Saya punya anak namanya Iskandar, Luli punya anak namanya Icat, Iskandar punya anak namanya itu gitu. Mati duluan Luli gitu. Maka ini anak masih kecil, udahlah nggak usah dikasih. Gitu. Ya. Juga kesalahan menentukan ahli waris itu karena mengabaikan penghalang waris. Contohnya begini. Anak ini udah murtad. Bapaknya mati. Atas dasar kasih sayang, murtadnya nggak dilihat. Padahal orang yang di luar Islam nggak boleh terima waris. Sebaliknya begitu. Bapaknya masuk Kristen, mati. Anak-anaknya masih ngarepin waris, nggak boleh. Udah nggak berlaku. Karena orang kafir dan orang Muslim tidak saling mewarisi. Itu ada aturannya. Nah ini enggak. Wah, udahlah, dimaklumin lah. Dulu dia salah. Yang penting hartanya dibagilah gitu. Nah gitu. Jadi harta haram ya. Oh iya, aduh. Terus apa lagi? Nomor 2, aduh. Salah dalam menentukan tirkah. Ini gini, harta samar dimasukin aja udah.
Apa yang disebut harta samar? Samar dari pencariannya. Dimaksud begini, rumah tangga itu kadang-kadang nggak formal sih Pak. Kita beli TV, ayo, udah selama kita masih ada TV ini masih bunyi, milik bersama. Susah waktu mati. TV gede deh, 200 inch. Iya, sampai orangnya hidungnya gede banget segede kepala kita gitu. TV, beli rumah, bilang sama istri, ini rumah kita bersama. Begitu satu mati, bingung nih harta siapa nih? Atau yang dialami Pak Luli, mencari bersama, ada kas bersama ya. Ntar tuh duit siapa waktu Pak Luli mati? Bisa saja istri mengklaim, ini kan memang usaha modalnya modal saya, Pak Luli cuma bantu doang. Ini uang saya, nggak dibagi akhirnya. Nggak dibagi waris gitu. Nah itu namanya salah dalam menentukan tirkah. Ya, makanya dari awal kepemilikan baik yang masih dipegang maupun yang berupa piutang, ngomongin sama anak-anak, sama istri. Saya punya piutang. Piutang itu artinya orang ngutangin saya. Orang ngutang pada saya 200 juta. Nggak ngomong-ngomong. Begitu mati, orang itu bayar kan. Duit apa tuh? Atau nggak bayar sekalian. Bingung. Jadi biasakan sama istri dan anak tuh terbuka di dalam kepemilikan harta. Makanya betul, kalau masih hidup, masih bisa dibagi, dihibahkan, hibahkan aja. Supaya nggak repot ngitungnya. Ya. Jadi kepemilikan itu harus ada bukti. Zaman sekarang bukti kan bukan cuma bukti tertulis, di video aja. Waktu ngasih, mah ini mah, lihat, aku beli mobil baru buat mama gitu. Ini buat mama. Nanti kan dikaitkan dengan Pak Tom, boleh nggak ditambahin sama hukum negara bahwa BPKB atas nama dia berarti milik dia gitu ya. Itu sih kesepakatan aja. Yang penting harta yang jadi tirkah mau dibagi itu jelas milik siapa. Iya. Kalau milik bersama dibagi gimana? Itu 8 perempuan tuh Tat. Apa tuh? Iya. Ini saya nih, ibu saya punya 7 saudara perempuan. Itu kebagian semua tuh cucu-cucunya. Jadi cuma laki satu doang itu. Paman saya. Iya. Ya itu tadi karena Minangkabau juga kan karena matrilineal juga kan ya. Jadi perempuan begini. Tetap lokal Islami. Saya juga heran loh Pak, kadang-kadang orang Minang itu kan punya prinsip begini yang mungkin yang di Jakarta udah enggak. Anak dipangku, ponakan dibimbing gitu ya kalau ini. Nah. Jadi kejadian sama kakak ipar saya sendiri kan akhirnya bercerai sama kakak saya. Karena dia punya ponakan dari pihak dia, itu disekolahin anaknya sendiri dikelelerin Pak. Nggak diurus. Tapi bukan berarti orang Minang itu sesat, enggak Pak, enggak. Ya, cuman fasik. Balik banget. Iya, nanti jangan dulu sekarang memvonis itu. Siapa tahu nanti kita clearkan, oh ternyata bener gitu. Siapa tahu ya. Bukan menghibur, bukan. Biar Pak Tom jangan cemas gitu, ya. Biar jangan cemas. Salah satu ininya begini saya harus kembali dong kita. Iya, jangan dulu. Karena siapa tahu itu bukan bagian waris tapi zawil arham. Jadi pemberian terhadap golongan yang tidak dapat waris. Kan ada juga ayatnya. Bila hadir anak yatim, segala macam itu. Nanti kita main waktu dihisab di perhitungan itu kita main itu, ya. Nah, kemudian kekeliruan tirkah juga terjadi. Tirkah itu dibagikan secara utuh tanpa dikurangi dengan hutang mayit, biaya jenazah dan wasiat. Karena jumlahnya besar gitu lupa. Kita nggak ngecek lagi, ini mayit punya hutang apa enggak. Main bagiin aja 10 miliar. Padahal dia punya utang 8 miliar. Kurangin. Paham ya? Biaya jenazah namanya tahjiz. Tahjiz itu bukan tanggung jawab daripada keluarga. Dalilnya begini, Rasulullah ketika menjumpai seorang meninggal,
Lalu Rasulullah menyuruh begini, kafani dia dengan bajunya. Oh, maknanya tanggung jawab dia ketika hidup memakai baju, membeli baju sendiri dengan miliknya juga terjadi pada waktu mati. Lu pakai baju lu sendiri, ngerti gak tuh? Artinya biaya jenazah itu dari hartanya. Harta yang mana? Yang udah ditentukan tirkah ini kurangin lagi dengan biaya tahjiz, biaya pengurusan jenazah, lalu biaya apa tadi? Hutang dan wasiat. Kan kalau wasiatnya ada dan ternyata wasiatnya syar'i hanya sepertiga, harus dikasih wasiat sepertiga maksimal kepada yang bukan ahli waris itu. Dia tulis nih ada wasiat, kurangin lagi sepertiga. Hutang-hutang dibayar dulu. Foto tinggal 100.000. Bagian itu ya. Bengong. Ya, itu jadi. Nah, itu tirkah itu mesti begitu. Di luar yang dua-dua itu ahli waris enggak Yang mana? Untuk apa? itu Ustaz itu kan Ada 22. Terus hutang apa wasiat itu diberikan kan di luar ahli waris. Dari yang 22 ke dari yang utama? di luar dua-dua. Di luar dua-dua. Walaupun yang utama itu Nanti ada asobah, ada udah pasti dapat, iya. Zawil arham termasuk di luar itu. Ya. Nah, di sini kan nanti letak keributan antara saya dengan Anda ini kejadian. Nah, terakhir tirkah itu harus difilter yang halal-halal saja. Pak Haji mati, tapi Pak Haji punya lokalisasi PSK, warung remang-remang. Jadi kita bukan suuzon, ini duitnya dari situ nih, numpuknya nih. Punya OT, punya penyewaan tenda, tapi juga punya penyewaan PSK. Jadi punya warung remang-remangan yang ada kamar-kamarnya, pijet gitu. Masuk silakan. Assalamualaikum Pak Haji, pijet. Duit lendir, tumpuk jadi kaya Pak Haji gitu. Nah, kita yang ahli warisnya bilang, nggak ada, saya nolak. Nah, menolak waris itu boleh kalau yakin bahwa tirkahnya haram. Nggak ngapain? Atau seorang koruptor mati, kita tahulah dia pegawai negeri, menteri kan gajinya cuma 7 juta sebetulnya, tunjangannya banyak. Tapi harta yang terkumpul 200 miliar gitu. Kan ijo kan Bapak sebagai ahli waris, duit begini mah, gua udah bahagia aja urusan dah, udah endah aja gitu. Tapi dia dari korupsi, dan dibuktikan dengan pemeriksaan KPK itu uang korupsi gitu, jangan diambil. Ya, jadi menentuin tirkah begitu, jangan gede tuh masukin jangan gitu. Udah jelas Pak? Jadi kesalahan-kesalahan itu seperti itu yang terjadi. Udah, terus masuk kita kepada apa? Kesalahan itu berbagi. Kesalahan pertama adalah kita dalam negara Republik Indonesia ini selalu mengutamakan gotong royong, musyawarah atau mufakat. Akhirnya kata-kata sepakat itu menjadi sesuatu yang indah buat kita. Dan kita berdasarkan kesepakatan aja dah. Lo ngapain sih pakai ngitung-ngitung rumit-rumit? Kesepakatan aja. Bagi rata. Jadi agama kalau berdasarkan kesepakatan kacau Pak. Contoh, kenapa Anda berzina? Loh, saya sepakat, suka sama suka, gak ada yang dirugikan. Kira-kira dosanya berkurang gak? Gara-gara sepakat? Malah tambah, nantang-nantangin Allah. Begitu pula dengan waris. Kesepakatan itu tidak indah di mata Allah. Kita sepakat nih, Anda gak sakit hati kan? Gak sakit hati kan? Oke, 6 anak, semua dapat 1/6. Kelar. Itulah, wah, musyawarah. Begitu aja repot. Kita Kita tanya, kenapa Anda mencuri? Bertiga nih, udah ditangkap polisi gitu. Ya saya sepakat semua, kita bagi hasil. Lagian ini duit buat anak saya sekolah Pak. Kira-kira baik gak? Baik, udah nyari nafkah kok. Ya kan? Tapi tetap melanggar peraturan gitu loh.
Jadi kita mesti kalau jadi orang yang hitung waris tuh mesti nanyanya sampai detail gitu. Ya, kayak Sambo itu, hakimnya kan detail tuh. Ya. Waktu saudara mengatakan hajar, itu maksud saudara apa coba? Hajar tembak. Ya. Jadi sama rata, sepakat, buang dari perhitungan atau pembagian waris. Kemudian kita banyak mengabaikan rumus dari Allah langsung bahwa anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Perempuan setengahnya anak laki-laki. Kita abaikan. Padahal ayatnya jelas, hadisnya jelas. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Dan hadisnya itu apa? Ada hadis itu adalah asbabun nuzul dari ayat ini. Turun ayat itu karena Jabir kan bilang, saya sakit nih, anak saya cuma 1 perempuan, kemana saya mesti membagi harta saya? Gitu. Maka turun ayat itu. An-Nisa di ayat 11 di bagian awal. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan anak-anakmu, yaitu anak laki-laki dapat 2 bagian anak perempuan. Kita abaikan itu. Ya kan? Oke? Kita main cepat aja. Yang terakhir, menunda pembagian waris, pelaksanaan pembagian waris. Ini kesalahan lagi nih. Sebetulnya bukan kesalahan fatal, tapi menunda itu gara-garanya yang rada-rada kurang itu adalah menunggu. Jadi bapak meninggal, nunggu ibu mati juga, baru dibagi. Kan kacau tuh. Ya, sebab bagi waris tuh begini loh Pak. Kalau harta warisnya berbentuk uang, bagi uang. Tapi kalau harta warisnya berbentuk barang, bagi barang. Nah, karena bagi barang itu nggak semudah bagi uang, maka ada penundaan, nggak apa-apa. Ya kan? Nggak apa-apa. Asal penundaannya itu jangan gara-gara sungkan. Kita mau bagi waris bapak, ini rumah bapak, masih ada ibu di dalam. Ibu dapat 1/8 apa gimana gitu, gitu. Jangan gara-gara itu, tapi gara-gara bahwa memang ini bukan bagi uang. Gitu. Makanya kemudian terjadi yang namanya bagi siham. Siham itu bahasa Indonesianya saham. Siham itu bagian pasti yang dimiliki karena tercantum dalam Quran. Ibu sahamnya atas rumah bapak ini sekarang 1/8. Anak laki-laki, kalau ada laki-laki ada anak perempuan, perempuan yang tadinya dapat bagian sepersekian menjadi asobah, ngikut anak laki-laki. Rumus itu berlaku. Dia perempuan dapat setengah dari anak laki-laki. Yang lain masih ada siapa? Kakek, nenek gitu. Namanya siham atau saham. Yang ada begini Ustaz. Jangan kita ngomong warisan masih ada ibu. Ya itu dia tadi. Jangan ngomong warisan dulu. Atau menunggu laku dijual. Nah, kalau rumah ataupun apa, nunggu laku dijual boleh, tapi sahamnya udah jelas. Sehingga kalau nanti penerima saham ada yang mati lagi, dia tetap ada haknya, ya kan Pak Toh? Tetap ada haknya karena sudah dibagi saham. Dari saham itu ada timbul kewajiban, timbul hak. Namanya saham ada dividen dong. Ada apa bunga berjalan, dividen ya, keuntungan. Rumah gede dibikin kos-kosan. Ada kita menerima tiap bulan dari kos-kosan itu 1 pintunya 2 juta Pak AC pakai AC. Ya, buat cewek simpenan, ya kan. Ada 10 pintu, 20 juta. Maka 20 juta ini dibagikan kepada saham-saham tadi. Kos-kosannya perlu rehab, biayanya 200 juta. Dibagi kewajibannya gitu, gampang lah, ya kan? Kira-kira termasuk penundaan nggak Pak? Kalau ada bisa ada 5 orang anak, mayoritas ya dia ini nih apa namanya pilih suara ya. Dari 5 itu 3 mayoritasnya tahan, bisa harga 50 juta per meter. Dia tawarin 45. Ngerti. 50 aja. Tapi karena itu jadi bertahun-tahun taat. Iya.
termasuk penundaan kan? Enggak, yang penting kan sudah ada sahamnya kan. Yang penting sahamnya udah tahu masing-masing kan. Tahu dah. Oh, udah enggak apa-apa, enggak berdosa. Enggak menyinggung penundaan itu ya. Enggak, maksud penundaan, tapi kan mungkin masing-masing sepakat mencari yang terbaik dan terbanyak gitu loh. Ya mau. Benar nih ya. Iya, kalau benar. Bukan sepatan kacau itu. Ya. Terus terakhir sekali, yang namanya menunda itu biasanya yang udah kita uraikan kemarin. Menunda bagi saham karena ahli waris. Ahli waris itu anak kecil. Jadi istri ditinggal sama suami. Anak-anaknya 6, paling gede kelas 6 SD. Paling kecil umur 2 tahun. Ya kan? Nah, suaminya rupanya kaya raya. Di bank ada kas berapa miliar segala macam gitu. Ya ibu ini juga bingung dong. Nah, anak dibagiin gimana gitu. Akhirnya dia tahan harta itu sebagai hartanya. Karena alasan dia janda, tidak kerja, ngidupin anak-anaknya. Ibu itu secara nggak sengaja makan anak yatim kan? Makan harta anak yatim kan? Oke, gitu. Kawin mau berondong dah, tapi kaya juga gitu. Hartanya terkikis juga ke suaminya. Orang namanya suami istri kan, dia beliin apa sebenarnya. Udah selesai udah. Tadinya menunda, akhirnya memakan harta hak ahli waris yang lain yang masih kecil-kecil. Atau maaf ya, ada ahli waris dalam buku kitab Syafi'i ya. Anak itu adalah diaku anak setelah ruh ditiupkan. Jadi anak itu masih dijanin. Bapaknya mati. Anak itu udah dapat, Pak. Itu lebih gampang lagi kan ngambilnya. Atau maaf ya, ada anak idiot. Anak cacat apalah. Dapat kan? Alah, ntar lagi juga mati. Paham ya? Nah ini nih banyak kan sifat kita begitu dalam penguasaan harta dunia. Nah, ini kesalahan-kesalahan semua nih. Kalau kita belajar waris, maka kita peka nanti. Wah ini salah cara baginya nih, salah cara hitungnya nih. Nah kita betulkan. Nah gitu aja. Minggu depan kita belajar mulai sebab-sebab seseorang mendapatkan waris. Nah, itu ada 4 sebab. 5 ada yang mestinya. Ya. Ada sebab nikah, ada sebab keturunan, ada sebab persaudaraan kerabat, ada sebab mualah, dan terakhir sebab Islam. Ya, semoga ada manfaatnya hari ini. Saya kira gitu aja ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.